Kami rindu bermasmur, bernyanyi kepada Allah yang kudus, yang membenarkan dan melayakkan kami. Terima kasih buat saat yang indah kami boleh bersekutu dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan untuk kami beribadah saat ini, terlebih mendengar firman-Mu. Karena ada banyak saudara-saudara kami tidak memiliki kesempatan seperti yang kami nikmati saat ini, Bapa. Biarlah Engkau melawat kami, bekerja di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengubah kami, firman-Mu membawa kami berjalan dalam rencana Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya lewat mulut lidah hamba-Mu, bahkan untuk setiap telinga kami, supaya tidak ada yang terlewatkan. Setiap kami boleh menerima dan pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kalibrasilah hati kami, biar hati kami semakin selaras dengan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini kita tiba di sermon series kita yang ke-7, yaitu hati hamba. Puji Tuhan. Berbicara tentang hati hamba, saya memuji Tuhan melihat jemaat Tuhan di tempat ini, ya. Ketika ada persoalan, ketika ada satu tantangan atau satu hal yang diskomunikasi gitu ya, tidak segan-segan untuk mengatakan, maaf ya, aku yang salah, ya. Tidak segan-segan juga berkata, tolong ya, aku mau, bisa bantu aku nggak? Aku mau belajar jadi anak Tuhan yang lebih baik, ya. Saudara, saya perhatikan juga bergiat tetap untuk Tuhan, walau kadang-kadang tidak menerima pengakuan, tidak menerima pujian, penghargaan. Kadang-kadang saya tahu saudara nggak nyaman, tetapi saudara tetap fokus untuk bergiat untuk Tuhan. Saudara, saya juga melihat di antara jemaat Tuhan di tempat ini tidak segan-segan bersaksi, bukan saja tentang jawaban-jawaban doanya, bukan saja tentang keberhasilannya dalam mengikut Tuhan, tetapi juga tidak segan-segan dalam menceritakan kegagalannya, ya. Bahkan saya memperhatikan di antara Bapak Ibu Saudara berlomba dalam memberikan hormat, ya. Berlomba dalam memberi sapa, berlomba dalam memberikan perhatian, berlomba dalam memberkati satu dengan yang lain. Ini bukti Bapak Ibu bahwa jemaat Tuhan di tempat ini memiliki hati hamba. Amin, ya. Orang yang memiliki hati hamba, dia lebih suka memperhatikan, lebih suka untuk menyapa, lebih suka berkata, saya yang salah atas semuanya ini, minta maaf, saya mau berubah, saya mau lebih baik lagi, ya. Seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Lukas 17 ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seorang hamba dipuji kek, nggak dipuji kek, diapresiasi, nggak diapresiasi, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Itulah hati hamba. Nggak pernah, di mana Bapak Ibu lihat ada komplain hamba? Oke, kalau hamba di Indonesia mungkin masih banyak yang komplain, ya. Tapi budak di Timur Tengah nggak ada yang komplain. Mau dibunuh kek, mau di apa sama tuannya, nggak berani komplain, nggak punya hak untuk komplain. Itulah hati hamba. Nah, hati hamba yang kita pelajari hari ini sangat kontras dengan apa yang dikejar oleh orang dunia. Karena orang dunia berlomba untuk menjadi yang terhebat, terkaya, terbaik, tercantik, terganteng, ya, termulia, terkenal, terpopuler. Di hampir di semua majalah-majalah semua menawarkan yang terhebat, yang
terkaya, yang termulia. Ya. Seperti Bapak Ibu lihat orang yang terkaya di dunia, siapa ya? Elon Musk gitu ya. Orang-orang ini dikenal di seluruh penjuru dunia karena kekayaannya. Berjuang. Karena itu semua orang untuk berjuang, untuk diterima, diakui dan dihargai. Bahkan sekarang ini kalau Bapak Ibu ikutin update informasi, saat ini terjadi perang antara Amerika dan Cina, yaitu perang dagang. Berlomba siapa yang terbaik, siapa yang terhebat, siapa yang terkaya. Ya. Amerika menaikkan 34%, Cina menaikkan lagi ya pajaknya 104%. Ya. Lalu Amerika menaikkan lagi 84%, dinaikkan lagi jadi 125%. Sampai terakhir Amerika menaikkan pajak untuk Cina 145%. Lalu Cina akhirnya bilang, oke, kita nggak usah balas-balasan lagi, kita mau pakai cara diplomasi gitu ya. Terjadi perang demi menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terkuat. Rela melakukan segala sesuatu untuk kenyamanannya, untuk kepuasan dirinya. Buat dunia, persaingan seperti ini lumrah Bapak Ibu. Persaingan bahasa orang-orang dunia seperti ini adalah wajar-wajar saja gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada dampak yang perang yang demikian. Disadari atau nggak disadari, ada korban yang dihasilkan oleh pertikaian kedua belah pihak. Ada prediksi karena pertikaian kedua belah pihak negara superpower ini akan ada negara yang mengalami resesi. Ya. Akibat apa yang mereka lakukan, terjadi pelemahan pertumbuhan kedua negara global, secara global dan global. Lalu peningkatan inflasi di kedua negara, ya, terjadi pengetatan kebijaksanaan moneter di AS, menghindarkan tarif dengan menggunakan negara ketiga, pelemahan ekspor negara pemasok AS dan Cina. Ini semua mempengaruhi ke segala pihak. Persaingan seperti ini terlihatnya wajar, tetapi sebenarnya memberi dampak yang sangat besar untuk dunia. Perjuangan seperti ini sifatnya sebenarnya Bapak Ibu adalah berpusat kepada diri sendiri. Karena apa? Mementingkan kenyamanan, mementingkan kebaikan untuk masing-masing mereka. Menggunakan orang lain untuk tujuan mereka. Mereka berjuang menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik. Sehingga kontras dengan judul firman Tuhan kita hari ini. Judul firman Tuhan kita hari ini, jalan kepada hati hamba. Bagaimana kita tidak berjuang untuk siapa yang terhebat, tapi siapa yang terendah. Kontras sekali. Dunia ini hanya mau melayani kalau ada kepentingan mereka. Dunia ini hanya mau melayani kalau memberikan keuntungan kepada mereka. Mau berbuat baik kepada orang lain, mau menolong orang lain kalau ada andil mereka di sana. Sampai beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu pasti dengar cerita ini. Pelayanannya kebablasan gitu ya. Kenapa? Karena motivasi. Motivasi melayani adalah diri sendiri. Ketika kita memiliki motivasi untuk diri sendiri, ujungnya kita juga mengalami, ya hanya bedanya apa? Dia udah ketahuan, tapi kita belum sampai di sana gitu.
Sebenarnya ini semua berasal dari peristiwa Adam. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mulai pada waktu itu manusia memiliki perasaan takut. Ketakutan yang muncul akibat kejatuhan dalam dosa melahirkan berhala yang baru. Berhalanya itu apa? Kuasa. Ya. Takut direndahkan orang lain, takut mengalami kegagalan, kepingin menjadi orang yang berkuasa, kepingin menjadi orang yang diterima, takut nanti kalau nggak diterima, takut nanti kalau ditolak nggak dihargai. Ya. Kejatuhan manusia juga akhirnya membuat manusia itu berjuang untuk memperoleh comfort, kenyamanan. Takut nanti kalau dituntut, takut nanti ada suatu perubahan, harus menyesuaikan diri lagi. Takut tidak punya kontrol, takut dikontrol. Makanya mau berjuang untuk bisa mengontrol. Takut dengan segala ketidakpastian, akhirnya mulai gelisah. Inilah akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel. Kain Habel itu dua kakak adik. Hanya mereka saudara kakak adik. Tetapi kenapa Kain tega membunuh Habel? Karena merasa Habel itu lebih diterima Tuhan daripada dirinya. Sehingga ia melakukan dosa yang begitu keji, membunuh adik kandungnya sendiri. Ini terjadi kenapa, saudara? Karena manusia berlomba untuk jadi yang terhebat, jadi yang teratas, jadi yang paling diterima, paling dikenal gitu ya. Ini akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Rasa ketertolakan yang dialami oleh Adam, natur ketakutan Adam juga ada pada diri kita. Sehingga manusia berjuang, berlomba untuk siapa yang paling diterima, siapa yang paling dikasihi, siapa yang paling berharga, siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng. Itu yang menggerakkan kebanyakan manusia. Sehingga kalau ini yang menggerakkan kita, tidak mungkin kita memiliki hati sebagai hamba. Dengan berambisi menjadi seorang yang besar, somebody, berambisi menjadi seorang yang dipandang baik, benar, hebat, kuat dan mampu, ini akan membawa kita kepada dosa yang tidak lebih daripada Kain. Inilah cara hidup dunia yang kalau kita sadar atau nggak sadar, kita akan terjerumus di dalamnya. Sama seperti persaingan antara Cina dan Amerika. Banyak negara-negara yang kesulitan besar, termasuk Indonesia, karena pajaknya dinaikkan. Waktu kita hidup dengan persaingan seperti ini, akan ada banyak orang-orang yang tersakiti. Ada orang-orang yang mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup mereka, termasuk diri kita, bukan hanya orang lain. Bahkan dalam cerita yang kita baca tadi, apa yang dimiliki oleh banyak orang, termasuk saya, juga dimiliki oleh murid-murid. Tadi kita membaca dalam Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kepada kami." Waktu murid-murid mendekati Yesus, ada motivasi, ada agenda pribadi. Waktu mereka mendekati Yesus, agendanya apa, Pak? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Ini juga apa yang ada pada hati kita, hati kebanyakan orang, juga ada pada hati murid-murid Yesus. Mereka kepingin memiliki posisi ketika Yesus nanti
menjabat sebagai raja, karena pikiran mereka Yesus akan menggantikan Kaisar Roma yang menjajah mereka. Mereka kepingin menjadi tangan kanan atau tangan kirinya Yesus gitu ya. Mereka mengejar kedudukan, karena kalau di tangan kiri dan tangan kanan Yesus itu berarti orang yang terdekat, orang yang dipercaya Yesus gitu ya. Wah, ini posisi yang luar biasa ya. Motivasi mereka mendekati Yesus ada agenda pribadi, ada motivasi dari diri mereka ya. Mereka akhirnya ketika berkata seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa murid-murid ini adalah orang yang tidak tahu diri. Waktu kita datang kepada Yesus untuk agenda diri kita, sesungguhnya Bapak Ibu, kita adalah orang yang sedang lupa diri. Kita lupa dengan identitas kita. Kita lupa siapa kita. Jadi waktu kita datang kepada Yesus dengan agenda pribadi kita, sebenarnya saya dengan saudara sedang lupa diri. Mereka mengikut Yesus seolah-olah mereka melayani Yesus, tetapi secara tidak langsung mereka melayani diri mereka sendiri. Ya, seorang bapak gereja John Calvin berkata, kisah ini merupakan cerminan yang terang dari kesia-siaan manusia, karena cerita ini menunjukkan bahwa semangat yang benar dan kudus sering disertai oleh ambisi atau sifat jahat yang lain dari daging, sehingga mereka yang mengikut Kristus mempunyai tujuan yang lain dari yang seharusnya. Ya, sejak lama seorang bapak gereja sudah menyampaikan, sudah mencatat bahwa semangat yang benar dan kudus sering sekali disertai oleh ambisi, sifat-sifat yang jahat dari daging. Nah, bapak gereja bilang, waktu kita datang kepada Yesus dengan ambisi pribadi, dengan kepentingan pribadi, itu adalah sifat jahat dari daging kita. Tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Di ayat 41 dikatakan, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. 10 murid yang lain tahu Bapak Ibu kenapa mereka marah. Bukan karena nggak mau mereka Yesus akhirnya terganggu gara-gara 2 orang ini, tetapi 10 murid Yesus ini menjadi marah karena mereka sebenarnya menginginkan hal yang sama juga. Mereka juga menghendaki posisi yang terbaik di hadapan Yesus. Mereka juga memiliki kepentingan sendiri. Karena itu mereka marah. Demi ambisi, terlihat baik, seringkali kita berjuang untuk mendapatkan satu posisi. Bahkan sampai rela mengorbankan relasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Sehingga pola pikir kita seperti orang yang tidak mengenal Injil. Sering sekali kita mengatakan kita hidup dalam Injil, tetapi ketika kita hidup melayani supaya siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, siapa yang termulia, kita sedang menghidupi ambisi kita pribadi. Kita sedang hidup di luar Injil. Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang adik kelas saya melayani di satu daerah. Dia sebagai guru honorer. Dia melayani mengajar agama. Lalu karena motornya memang sudah tua, motornya itu rusaknya parah dan membutuhkan banyak duit. Lalu dia telepon saya. Kita diskusi, kita tergerak untuk membangun, kita bantu. Lalu ada satu lagi kenalan, dia istrinya melahirkan, karena melahirkan sesar membutuhkan ibu sudah. Dia juga korban. Lalu akhirnya kami bantu.
Mungkin Bapak Ibu mulai berkata, ya Pak Pendeta ini mulai show up ini ya, mulai pamer kebaikannya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya di sini bukan menceritakan kebaikan saya, tapi kebaikan saya. Ketika kami sudah menolong dua orang ini, apa yang terjadi? Mereka tidak ada korban. Dalam hati saya, orang ini kalau perlu harus berkorban, kalau tidak perlu tidak. Lalu ada satu yang kami butuhkan, kami minta tolong kepada salah seorang dari orang ini, tapi mereka nggak bisa membantu. Padahal kami juga meminta tolong bukannya gratis, tapi tetap memberikan uang. Aduh, orang ini udah kita tolong, tapi nggak mau bantu gitu ya. Waktu saya menerima perlakuan seperti ini, saya kepingin membalas WA gitu ya. Kamu sudah aku tolong gitu nih. Tapi disitulah Tuhan menegur saya. Karena waktu saya menolong orang ini, ternyata bukan motivasinya dari Tuhan, tetapi motivasi dari saya. Waktu saya menolong kedua orang ini, saya kepingin memiliki posisi yang istimewa di hidup mereka. Saudara melihat betapa jahatnya. Saya menolong orang ini, mengatasnamakan saya hamba Tuhan, tapi saya kepingin mendapatkan posisi terbaik di hatinya. Bukan sebenarnya untuk Tuhan saya menolongnya. Di situ saya ditegur Tuhan. Tuhan ngomong di hati saya, kamu sebenarnya menolong dia untuk apa? Untuk aku atau untuk mendapatkan posisi prioritas di hati mereka? Atau untuk supaya mendapatkan kontrol atas mereka? Waktu kita melakukan kebaikan, pemberian kepada seseorang, terlihat itu baik, tapi dalam Yesus baik belum tentu benar. Waktu kita menolong orang lain karena ada agenda pribadi kita sedang membalik kejahatan dengan kebaikan. Makanya kebaikan seperti ini nggak ada kuasanya. Ujung-ujungnya akan tuntut menuntut. Aku loh udah perhatian sama kamu. Aku loh kurang apa lagi? Korban apa lagi? Kamu masih seperti itu, masa gak perhatian sama aku? Suami istri, anak dan orang tua, tentu Bapak Ibu gak seperti itu. Atau hanya saya saja yang mengalami seperti itu? Makanya Bapak Ibu, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus juga dialami oleh saya, mungkin juga oleh Bapak Ibu di tempat ini. Tapi hari ini firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Di dalam Lukas 6. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu yang telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika kamu orang memuji kamu. Ada kata celaka. Ada 4 kata celaka buat 4 golongan orang. Golongan pertama yaitu yang kaya, di mana kaya dan miskin dan kemiskinan sebenarnya adalah masalah kekuasaan. Kelompok kedua yang kenyang, berbicara tentang kenyamanan secara material, pakaian bagus, restoran enak, rumah indah. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang tertawa. Kata tertawa di sini berasal dari bahasa Yunani gloat, yaitu menertawakan orang yang kalah. Kelompok keempat yang Yesus sebutkan adalah mereka yang dipuji orang, dikagumi orang, diakui orang, yaitu berbicara tentang pengakuan, popularitas atau selebriti. Orang-orang dunia mengejar ini semua.
Dan sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita ikut-ikutan dan tetap menjadi orang dunia, dikontrol oleh kenyamanan, dikontrol supaya kita punya kuasa atas orang lain, bisa mengontrol orang lain, supaya kita diterima dan dihargai, nah kita katakan karena sebenarnya waktu kita hidup di dalam mengejar ini semua, kita tetap hidup di bawah kutuk Adam, kutuk Hawa tetap berlaku dalam diri kita. Di saat kita masih menjadi orang yang digerakkan oleh rasa takut kita, walaupun kita ke gereja, walaupun kita baca firman, walaupun Bapak Ibu bakar Alkitab jadi abu, lalu aduk jadi kopi, lalu minum, tetap ada di bawah kutuk Adam. Tidak ada kuasanya. Seorang hamba Tuhan, Martin Lloyd Jones, berkata, bahaya dan musuh terbesar yang dihadapi kita bukanlah masalah perbuatan atau tindakan, melainkan penyembahan berhala. Mungkin terdengar aneh bagi beberapa orang. Beberapa orang berpikir bahwa yang perlu diingatkan adalah agar kita tidak melakukan hal-hal tertentu. Namun perbuatan dan tindakan kita selalu merupakan hasil dari sikap dan pikiran kita. Musuh terbesar kita adalah bukanlah perbuatan, tetapi penyembahan berhala. Saat saya berkhotbah di sini dengan agenda saya pribadi, saya sedang menyembah berhala. Kalau saya berbuat baik kepada Bapak Ibu karena motivasi takut kalau saya nggak berbuat baik nanti orang nggak berbuat baik kepada saya sedang menyembah berhala. Ketika saya sedang berdoa, motivasi saya supaya Bapak Ibu lihat saya sebagai orang yang pendoa, saya menyembah berhala. Ketika saya memberi supaya saya diberi, supaya dikenal sebagai orang yang dermawan, saya menyembah berhala. Itu bukan kehidupan Injil yang Tuhan Yesus tawarkan, yang Tuhan Yesus teladankan. Sebab itu dalam Markus 10 ayat 42 kita baca yang kencang 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Bagaimana kita mungkin tidak melakukan kekerasan fisik kepada orang-orang lain, tetapi bisa jadi kita memiliki ambisi untuk mendapatkan kepentingan kita pribadi. Kita melakukan hukum supaya agenda kita itu terwujudkan. Kita melakukan satu kebaikan, satu aturan untuk bisa menuntut orang lain berbuat hal yang sama, berbuat moral sama seperti kita, padahal kita sendiri belum tentu mampu melakukannya. Sering sekali kita melakukan disiplin rohani bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi hanya memenuhi tuntutan hukum. Bahkan kita mungkin memenuhi tuntutan hukum supaya kita bisa menegur orang lain. Nih saya nih rajin berdoa, kamu masa gak berdoa? Gak pernah ikut doa. Nih saya nih melayani nih, masa kamu gak pernah melayani? Itu motivasi bukan dari Injil. Akhirnya kita diperhamba oleh hukum. Ya. Kalau kita diperhamba oleh sesuatu yang bukan Tuhan, maka kita akan, bagaimana mungkin kita bisa memiliki hati hamba? Gak mungkin. Selama kita mengejar, selama kita digerakkan oleh rasa takut tadi, selama kita mengejar siapa yang gak mungkin kita memiliki hati hamba. Tapi waktu kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang ditebus Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, di situ sesuatu yang berbeda akan nyata lewat hidup kita. Makanya dalam Roma 7 ayat 24-25 Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepas aku dari tubuh maut ini? Jawabnya, syukur kepada Tuhan, kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Karena hanya lewat Yesus Kristus kita lepas dari kutuk dosa. Karena hanya lewat Yesus Kristus kita bisa mematahkan kutuk Adam dan Hawa di dalam diri kita. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita tidak lagi dikontrol oleh ketakutan. Nanti takut saya nggak diterima, takut saya tidak diakui, takut saya nggak disayang, diperhatikan. Kita bisa putuskan hanya di dalam Yesus. Yuk kita baca dengan keras ayat 45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Ketika saudara dan saya mengaku percaya Yesus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, maka hati hamba, hati yang sama juga terpancar lewat hidup kita. Mau dipuji kek, mau diakui kek, mau dianggap atau nggak dianggap kek, hatiku untuk Tuhan. Amin. Saudara hanya memandang kepada Tuhan. Waktu saya melakukan kebaikan kepada Dea, dia nggak pernah berterima kasih misalnya. Saya lakukan untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau untuk dia, saya cuma dia berterima kasih kepada saya. Tapi untuk Tuhan, mengapa saya menuntut balasan? Karena apa yang di Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib itu cukup, lebih dari cukup, lebih dari segalanya. Karena dia sudah menjamin hidup kita di atas kayu salib. Makanya waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya, Yesus memberi satu teladan buat kita. Untuk kita renungkan, kita ikuti. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Karena pekerjaan membasuh itu hanya dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi Yesus mengambil posisi hamba untuk murid-muridnya. Apa artinya membasuh kaki? Bagian terburuk, bagian terjelek, bagian terkotor kita adalah kaki. Di sini Tuhan mau berada. Kalau Tuhan kita saja melakukan begitu luar biasa, mengapa kita melakukan, tidak melakukan? Mengapa kita tidak mau melakukan? Mengapa kita selalu mau dilayani, mau diperhatikan, mau disanjung-sanjung, mau diangkat-angkat? Kita sadar identitas kita, tahu siapa kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih suka melayani. Yang setuju katakan amin. Karena kita tahu bahwa Yesus yang hidup telah memindahkan kita dari budak dosa menjadi budak kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, maka sebenarnya ini tidak masuk akal. Sebab kalau kita berbicara tentang orang yang paling layak untuk dilayani dan disembah adalah Yesus sebagai pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, tetapi dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia mau melayani. Saudara, Yesus Kristus adalah Sang Raja yang mulia tapi mau menjadi hina, yang suci mau menjadi dosa, yang benar mau menjadi yang salah, untuk menggantikan posisi kita. Supaya hari ini kita tidak lagi ada di bawah kutuk dosa, tetapi ada di bawah kasih karunia-Nya yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap kali kita memandang salib, maka hati kita akan hancur. Bagaimana bisa Tuhan dan Raja mau mati untuk kita yang hina? Sam Albury mengatakan kita tidak perlu terlihat hebat, terlihat tadi ya, untuk membuat Yesus terlihat hebat. Kita perlu terlihat hancur supaya seluruh kecukupan Yesus semakin nampak dalam diri kita. Beda konsepnya orang dunia itu, saya anak yang berprestasi, saya anak yang paling perhatikan, yang ikuti siapa orang tuanya. Itu konsep dunia. Tapi di dalam konsep Injil berbeda. Bukan yang tadi memuliakan Bapa. Justru kalau kita tadi, justru kita masuk dalam perangkap iblis. Kita sedang menggunakan orang lain, maka Tuhan untuk diri kita sendiri. Maka konsepnya bukan seperti itu, tapi konsepnya kita melayani. Kita menjadi hamba, kita hancur. Waktu kita memandang salib Kristus, kita hancur. Kita hati kita renung, bagaimana kita tidak punya lagi kekuatan untuk menyombongkan diri, kita tidak lagi punya
kita tidak punya lagi kekuatan untuk menunjukkan gigi kita. Karena kita tahu kita ini hamba dosa. Tapi Tuhan ubah status kita lewat karya anaknya Yesus Kristus. Mengubah kita hari ini menerima status yang baru, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kok kontras ya Pak ya? Di satu sisi kita disebut sebagai anak, tapi sisi lain kita disebut hamba. Kok bisa? Dalam hubungan kita dengan Bapa, kita datang dengan status anak, tapi dalam hubungan kita dengan manusia, kita punya status hamba melayani. Amin. Saling mendahului dalam melayani. Minggu yang lalu kita belajar saling mendahului dalam memberi hormat, memberi salam. Kalau datang ibadah, duduk di tempat ini, ya Bapak Ibu duduk dulu berdoa, lalu bangkit, mulai sapa satu-satu. Jangan tunggu disapa. Itu bagian kecil, hal kecil, langkah kecil yang kita bisa lakukan untuk melatih hati hamba kita. Tapi kalau kita nggak mau hal-hal kecil, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar? Biarin. Kalau dia nggak sapa aku nggak akan sapa dia. Biarin. Kalau kita nggak mau dilatih dalam hal kecil, bagaimana Tuhan akan memakai kita dalam hal-hal yang besar? Yuk kita baca ayat ini. Satu, yang kenceng. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba dulos untuk semua. Hati hamba adalah kesadaran bahwa kita hidup dalam kasih karunia dan memahami bahwa semua adalah pemberian Allah. Jadi kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama itu bukan karena upah atau hitung-hitungan. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Itu yang menjadi alasan kita. Karena kita juga adalah yang anak, yang menjadi ahli waris. Kalau bahasa bisnisnya, kita ini adalah pemegang saham, pemilik, bukan pegawai, bukan pekerja. Maka kalau kita melakukan sesuatu bagi Allah dan sesama, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita ingin memberikan sesuatu. Kita tidak pernah bisa membendung kasih, kebaikan, kebenaran Allah yang kita terima. Sehingga itu yang mengalir lewat hidup kita dan dirasakan oleh roh orang lain. Kalau kita memperhatikan si A, si B, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah begitu memperhatikan kita. Hati kita melimpah dengan syukur. Dan itu terpancar buat orang-orang sekeliling kita. Makanya Bapak Ibu, hati hamba ini, saya percaya kita semua sudah tahu. Berulang-ulang kali diajar lewat mimbar ini tentang hati hamba. Tapi pertanyaannya, sudahkah itu termanifestasi dalam hidup kita? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, saya mengajak Bapak Ibu untuk ada di dalam 3 poros gereja. Lewat ibadah, lewat PA, sekolah minggu, lewat jam doa, lewat komunitas, kita menghidupi identitas kita. Kita melatih hati hamba. Kalau kita nggak melatih hati hamba, bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan hamba? Nggak mungkin bisa. Tujuan kita beribadah, melayani. Tujuan kita saling memberi sapa. Tujuan kita saling mendoakan. Tujuan kita saling sharing satu dengan yang lain. Untuk melatih hati hamba kita. Sama seperti otot. Kalau ototnya nggak pernah dilatih, ngangkat sebegini aja udah kecil, ditinggal, karena nggak pernah dilatih. Tapi waktu kita dilatih, jangankan angkat ini, angkat itu, bisa, kuat. Tuhan sudah memberikan rahasia bagaimana gerejanya bisa menunaikan, menggenapi panggilannya dengan ada dalam 3 poros gereja. Mari kita persiapkan hati kita. Saya undang kita tunduk kepala.